Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Masih warahmatullahi bersama wabarakatuh. Boba, bukan obrolan biasanya Anur. Ini mah Anur 1. Sahabat-sahabat sekalian, masih di channel MTS Anur 1 Official. Teman-teman sekalian yang masih stay tune, masih nongkrongin YouTube-nya MTS Anur 1 Official. Alhamdulillah, Boba kali ini akan membawakan tema tentang kegiatan siswa yang berhubungan dengan kurikulum di MTS Anur 1. Dan alhamdulillah sebagai narasumbernya kita sudah mengundang koordinator kegiatan tersebut yang selama 1 pekan sekali dilaksanakan di MTS Anur 1. Kita akan menggali apa tujuannya dan sejauh mana kegiatan ini berlangsung, dan teman-teman sekalian juga bisa simak di video-video yang lain dokumentasi tentang pembiasaan siswa MTS Anur 1. Baik, kepada narasumber, alhamdulillah sudah hadir. Silakan diperkenalkan dulu, tepuk tangan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, dulur-dulur sadaya, nama saya Khairul Mutakin, alamat dari Campaka, salah satu guru di MTS Anur 1. Alhamdulillah, udah hampir 7 tahun bersama-sama dengan Pak Irwan untuk mengabdi di MTS Anur 1. Untuk tahun ini dan tahun-tahun ke belakang itu saya memegang pelajaran fikih, dan alhamdulillah dipercaya oleh madrasah untuk memegang koordinator mengenai pembiasaan keagamaan di MTS Anur 1. Mungkin cekap saja tuh Pak Joy, Atur perkenalan. nuhun Pak Arul, alhamdulillah ya. Pak Irul Mutakin panggilannya Oh ya, panggilannya Pak Arul. Pak Arul Pak ya. Arul. Baik teman-teman, adik-adik siswa-siswi, Pak Arul hadir di sini bukan untuk mengajar fikih ya, tapi untuk menjelaskan pembiasaan. Baik Pak Arul, pembiasaan ini biasanya kan di pesantren mah istilahnya bahasa Arab ya, Ya, ya. bahasa syariat, tapi ini mah kan pembiasaan. Apakah ada makna tersendiri kenapa namanya pembiasaan? Dari kata itu, pembiasaan itu sebenarnya dari kata biasalah ya, sudah biasa-biasa. Saya mengambil satu keterangan untuk pembiasaan ini. Kenapa di MTS Anur 1 itu harus sering dilaksanakan pembiasaan? Karena ada kaidah kasrotut takrir itu turisut, kasrotut takrir turisut takwir. Apa itu artinya? Artinya lebih banyak takrir itu diulang, kalau dalam bahasa santri mangagaeng, diulang itu akan menumbuhkan takrir pakai kop. Yang pertama pakai kap, yang kedua pakai kop. Takrir. Ya, takrir jadi takrir. Itu akan nancep di hati mun terus-terusan. Allahu Akbar. Jadi supaya dibiasakan. Dibiasakan Gitu. gitu. Oke, seperti kata pepatah, keburukan yang sering diulang-ulang akan menjadi kebenaran katanya ya. Iya. Apalagi ini kalau yang dibiasakannya Yang benar. yang benar. Alhamdulillah. Baik, pembiasaan ya, istilah pembiasaan siswa MTS Anur 1. Kita akan lihat nih tujuan yang sudah didefinisikan tadi supaya ada kebiasaan yang baik yang terus diulang-ulang. Kira-kira apa saja nih pembiasaan yang diisi di dalam? Kalau saya kan di sini selaku pembina keagamaan, mungkin ya, koordinator pembina keagamaan. Sangat agamis ya. Iya. Jadi ada yang harian, mungkin ada yang mingguan, dan bahkan ada yang bulanan. Kalau yang harian ya yang sering kita laksanakan itu ya setiap sebelum belajar pasti berdoa. Dan tadarus kadeka. Ada tadarus kadeka. Tadarus kadeka itu pembiasaan yang mungkin harian. Mungkin nanti untuk kadeka di podcast selanjutnya mungkin ada di ya. Sesi selanjutnya insya Allah dengan khusus di bidangnya. Iya. Terus untuk mingguannya ini ada seperti latihan dakwah, tadarusan, kajian kitab kuning, dan hataman, dan juga ziarah kubur. Itu mungkin untuk mingguan dan bulanan. Itu waktunya memang tidak harian. Oh, berarti Pak Arul ini khusus di yang harian atau bulanan? Yang mingguan dan bulanan kalau saya. Yang mingguan. Kalau harian memang dikembalikan ke siswa masing-masing dan dibimbing oleh guru pertama yang masuk ke kelas. Jam pertama. Jam pertama. Oke, menarik teman-teman sekalian, karena tadi sudah disebutkan rentetan yang diselenggarakan dalam pembiasaan. Ada nanti tadarusan. Itu Quran ya berarti. Quran.
ada apa lagi? Latihan dakwah, Latihan dakwah, kajian kitab kuning, kajian kitab kuning, hataman, dan ziarah kubur. Ziarah kubur. Kita akan ungkap satu-satu pelaksanaan dan tujuannya. Berarti ini seluruh siswa yang ikut, yang Iya, seluruh siswa mengikuti semuanya. apa ada tim khusus untuk menangani sekian ratus? Nah, paling juga kita timnya ya dari guru-guru lagi. Ada beberapa orang yang ditugaskan untuk membimbing kegiatan ini. Ada orang-orang khusus ya, Khusus. cuman koordinatornya Pak Arul ini. Ya, Misalkan dari segi tadarus nih, tadarusan Al-Quran, ini pelaksanaannya setiap minggu atau setiap bulan, nanti mungkin bisa dirinci Pak Arul. siap. Sekarang? Ya. Iya, siap. Pertama, tadarusan. Itu tadarusan kita kegiatannya mingguan. Mingguan. Setiap hari. Setiap hari Jumat di jam awal, di pertama masuk. Ini karena salah satu mungkin ya daya jual atau memang pembeda dari madrasah-madrasah yang lain di MTS Anur 1 itu ya khusus di hari Jumat itu ya dialokasikan untuk pembiasaan keagamaan. Berapa jam itu kira-kira? 1 jam lebih. 1 jam lebih 75 menit lah. Berarti kalau di Mapel mah berapa jam pelajaran itu? Hampir 2 jam 2 jam. pelajaran. Oke, dalam satu pekan itu khusus tadarus gitu, dalam Jumat keberapa itu? Nah, jadi untuk tadarus itu biasanya di minggu pertama sama minggu kedua untuk tadarusan. Jadi jadi sebenarnya ini saling urutan acaranya, kegiatannya. Jadi dari tadarus dulu, sudah tadarus, lanjut ke kajian kitab kuning, itu urutannya. Yang dibacanya ditentukan oleh. Kalau tadarus kita pertama namanya juga tadarusan, pasti setiap orang punya hanca lah. Ya, anak siswa teh aya hancana. Hancana aya nu misalkan Al-Baqarah, mangga sok aya nama 15 menit dianggo kangge tadarus. Sadayana teu aya nu kegiatan sana tadarus we eta mah. Pertamanya ngalatih mainannya ya. Beriheun atuh teu unggalin teu atau sambil sakali muka Quran ngaos Quran teh gitu tah. Dupi tempatna. Ya. Tempatnya itu di kompleks 1. Di kompleks 1 di daerah ya di dekat Masjid Jami. Di Masjid Jami. Cuman karena kita alhamdulillah siswa banyak kan ya. Jadi untuk kelas itu dibagi-bagi jadi 6 kelas. Jadi 6 kelas, 6 ruangan. 3 tingkatan jadi 6 ruangan. 6 ruangan. Jadi 3 tingkatan, putra-putri dipisah untuk kegiatan tadarus Al-Qur'an dan kajian kitab. Lebih akrab dengan Al-Qur'an. Iya, betul. Tapi kitabnya nih, kitab yang diaji apa itu? Kitab yang diaji karena kita tingkat MTS dan memang latar belakang siswa itu sini kebanyakan tidak sama ya, ada yang dari kota dan kita pakai kitab yang dasar yaitu Safinatun Najah. Jadi karena kita pesantren Anur ini punya khas juga daerah Malangbong, ya khususnya Malangbong itu ada istilah ngagaeng lah. Ngagaeng itu membaca bersama-sama bareng di komandoan ngagaeng. Jadi kan setiap pesantren punya metode mungkin ya. Kalau di sini khususnya di Anur ya, yang metode untuk kitab kuningnya ngagaeng. Jadi terus tadi masuk ke kaidah yang tadi pembiasaan saya sampaikan, hasratut takrir. Jadi banyak diulang maka ya akan lebih paham, lebih hafal gitu. Nancep. Tarbiyatul mubalighin. Nah, ini baru nih ada, kalau di bahasa Indonesia kan latihan dakwah menjadi pendakwah. Ini apakah ada penjurusan untuk nantinya jadi pendai atau gimana? Iya. Ini bagaimana nih tarbiyatul mubalighin? Sebenarnya tujuan utamanya tarbiyatul mubalighin itu ya kita kan siswa itulah belajar ya. Nanti mungkin ketika tarbiyatul mubalighin kan artinya pendidikan, mendidikan mubalighin menjadi orang yang menyampaikan ya. Jadi kita belajar menjadi orang yang menyampaikan, tapi di dalam intinya itu arti itu khusus bagi yang bagian petugas sebenarnya.
Berarti anu teka bagian petugas mah nya cicing meureun teu mau baligin. Mustamiin. Mustami. Nah, sebenarnya kita belajar itu di Tarbiyatul Mubalighин. Dua-duanya belajar. Anu jadi petugas, belajar nyampaikan. Anu jadi teu jadi petugas, belajar mendengarkan. Jadi dua-duanya belajar. Itu tujuan utamanya. Masih di Boba, bukan obrolan biasanya. Anur, ini mah Anur 1. Masih bersama narasumber kita, Pak Arul. Tadi sempat kita membahas tentang Tarbiyatul Mubalighin atau latihan dakwah. Seperti halnya hari ini nih teman-teman sekalian menyimak podcast ini adalah mungkin keberanian, butuh latihan juga ya Pak Arul ya. Dalam menyampaikan sesuatu itu menjadi tujuan, salah satu tujuan Tarbiyatul Mubalighin, berani menyampaikan, bukan harus jadi pendakwah atau dai ya, nggak harus jadi ajengannya nusuk sorban panjang, ajengan panggung, bukan itu tujuannya, tapi untuk melatih siswa-siswi berani menyampaikan yang benar. Baik, kembali ke Pak Arul ini tentang khataman Al-Quran dan ziarah kubur mungkin ya. Khataman Al-Quran itu apakah dituntut siswa harus khatam Al-Quran? Jadi khataman itu kita baca Al-Quran bersamaan, 1 kali khatam, 2 kali khatam, jadi 30 juz dibaca bersama-sama. Jadi dibagi-bagi. 1 juz itu ada yang oleh 2 orang, bahkan yang siap 1 orang ya silahkan. Kita bagus itu kita arahkan lah untuk yang berarti sekian ratus orang dibagi 30 juz untuk berapa, ada yang 1 juz 2 orang, mungkin dalam kalkulasinya dalam 1 kali kegiatan sagebragan gitu bisa berapa khatam? Minimal 3 sampai 4. Alhamdulillah, 3 kali khatam dalam 1 kegiatan. Ini menarik bahwa mungkin karena ini metode untuk biar dalam 1 tempat, 1 majlis itu bisa menghatamkan Al-Quran. Berarti seluruh siswa atau guru terlibat? Untuk kegiatan yang rutin sebenarnya itu siswa, namun ada salah satu kegiatan tertentu tahunan itu guru juga dilibatkan. Di antaranya di tanggal 17 Ramadan. Itu selalu kita rutinkan karena berhubungan dengan Nuzulul Quran. Dan ini momen-momen yang bisa disebut sakral mungkin ya, karena ya tidak biasalah kita kalau saya ngaji di rumah paling seayat 2 ayat gitunya langsung capek, tapi kan kalau berjamaah bersama-sama mungkin barokahnya juga melimpah. Itu tentang khataman Al-Quran. Kemudian untuk ziarah kubur nih, kemana nih ziarahnya? Ke Wali Songo? Enggak ya? Ziarah kubur ini kita lokasinya ke Makam Bojong. Makam Bojong. Dimana di Makam Bojong ini pertama ada makam pendiri Pondok Pesantren Anur, almarhum Kiai Haji Ahmad Badruddin. Dan juga di Makam Bojong ini banyak orang-orang yang memang mendukung bahkan berbuat baik di berjasa untuk Pondok Pesantren Anur ini. Jadi tujuannya para siswa itu mengenal jasa-jasa orang yang berbuat baik, memang meskipun secara tidak langsung lah. Kan berenang ya bangunan teh kenging almarhum kapungkur. Jadi ini jasa mereka, di kita doakan. Kita doakan, itu intinya tujuannya untuk itu. Berarti di samping kita tujuan ziarah secara umum ya, mungkin mengingat mati, di samping itu juga mengenal pendiri atau orang-orang yang berjasa kepada Pondok Pesantren Anur. Dalam artian secara global juga bisa diartikan bahwa seandainya kita membuat kebaikan, meninggalkan kebaikan, maka walaupun kita sudah meninggal, tidak ada, mungkin orang-orang yang mendapatkan kebaikan kita akan mengingat kita, bahkan mendoakan kita juga. Itu sebagai pelajaran positif bagi kita.
Baik, alhamdulillah sangat positif dari berbagai kegiatan dalam pembiasaan siswa-siswi MTS Anur 1 dari mulai tadarusnya, kajian kitab kuningnya, dan ini merupakan ciri khas ya. Ciri khas. Ciri khas karena ada semboyan nih teman-teman sekalian, ada yel-yel. Ini mah Anur 1, lain sekolah. Tapi dua kola. Dua kola. Maksud dua kola adalah antara pendidikan formal dan pendidikan pesantren. Makanya dipadukan dengan kajian kitab kuning. Walaupun kalau kata pesantren yang sudah lama mah, kenapa kok Sapinah ya? Kenapa enggak yang lebih tinggi, misalkan tafsir atau Jalalain atau Hikam, karena menyesuaikan usia mungkin ya. Ini tingkat MTS karena cocoknya dengan Sapinah aja dulu. Kan katanya juga Sapinah kalau diamalkan isinya bisa jadi wali gitu. Tapi mudah-mudahan dengan pembiasaan sering-sering menjadi kebaikan. Kemudian dari Tarbiyatul Mubalighin juga latihan menyampaikan. Karena sering banyak nih Pak Arul ya, ada orang pintar yang kurang pede, kurang berani menyampaikan. Nah itu ya. Mungkin karena tidak dilatih, karena tidak atau bawaan gen. Iya. Misalkan pemalu, mungkin pintar tapi malu menyampaikan. Nah di sini di MTS tidak diharapkan ya, selagi itu benar mungkin bisa disampaikan dengan metode yang benar. Kemudian juga ada khataman Al-Quran. Ini menarik karena baru-baru ini, bagaimana ini menurut Pak Arul tentang pesantren tahfidz? Ada pendapatkah? Pesantren tahfidz bagus sebenarnya ya. Bagus. Karena ya tahfidz menghafal Quran itu termasuk salah satu fardu kifayah. Fardu kifayah. Dimana kalau dalam satu kelompok, satu desa, satu kampung atau satu ya wilayah lah tertentu itu harus ada memang yang hafiz Quran 30. Namun untuk saya pribadi ini ya, khususnya mungkin ya ada kesamaan mungkin dengan di Anur sendiri. Jadi kita pokoknya ke ibadah yang fardu ain. Jadi memang di Anur inginnya memang yang fardu ain kalampah, fardu kifayah kami gitu. Tapi untuk pesantren tahfidz ya memang kebanyakan itu ya memang harus fokus aja di tahfidz. Soalnya ya agak sulit juga. Kalau saran saya sih kalau yang ingin ikut ke pesantren tahfidz ya emang harus dulu sebelumnya harus ada dasar dulu. Oh iya. Jadi gini, ada peribahasa gini, percuma misalkan ada orang katalar 30 juz, tapi pas sholat terbenar, pas wudhu terbenar, itu dia tetap berdosa. Kenapa? Karena sholat dan wudhu fardu ain. Dasarnya dulu baru boleh ke. Iya gitu. Jadi mau jadi apapun sebenarnya, mau ya jadi hafid, mau jadi pegawai apapun, asal dasar fardu ain ya. Fardu ain juga itu nggak semuanya. Yang kita mungkin, ini saya latar belakang fikih mungkin ya. Yang darurat itu cuman pertama tentang istinja, bagaimana cara membersihkan najis. Istinja itu kalau dalam sunnah ombeh nu bener. Yang kedua wudhu, 3 adus. Keempat sholat. Adapun untuk puasa, zakat, haji, kalau puasa belum waktunya ya nggak wajib mempelajarinya. Haji ya kalau belum mampu ya belum wajib mempelajarinya. Sedangkan yang urgent itu dulu itu. Nah kalau sudah itu semua dipelajari, paham, maksudnya kan fikih itu paham, barulah mau apapun, mau memperdalam tahfidz mangga, mau memperdalam nahwu mangga. Nah, jadi kita di Anur kenapa ya tadi juga Sapinah mungkin ya. Ini pendapat saya juga mungkin ya, karena kita yang fardu ain yang urgent. Karena di Sapinah itu kalau nggak salah sampai bab puasa gitu pembahasannya. Haji nggak ada kalau di Sapinah. Oke, jadi merupakan saran mungkin ya, bukan harus seperti ala tadi, tapi sarannya sebelum ke tahfidz, ke hafid Quran, ada baiknya dasar-dasarnya juga dilengkapi dulu atau berbarengan boleh silakan. Boleh. Bahkan mungkin sedikit-sedikit di MTS Anur 1 juga. Lebih jauhnya di Pondok Pesantren Anur itu juga ada program tahfidznya ya, cuman agak-agak dipersempit ke surat-surat pendek, juz amma lah, juz amma, seperti yang nanti akan kita bahas di episode selanjutnya tentang KDK, dan nggak tahu tanggal berapa, mudah-mudahan narasumbernya bersedia.
Oke, teman-teman sekalian, di pertemuan ini kita akan tadi sudah ziarah kubur sudah ya? Sudah dibahas bahwa ada tujuan yang ditempuh oleh seluruh siswa dalam kegiatan itu, yaitu makam pendiri Pondok Pesantren An-Nur. Ini juga akan khusus dibahas dalam satu tayangan podcast tentang siapa saja pahlawan-pahlawan atau pendiri Pondok Pesantren An-Nur. Segmen ketiga, teman-teman sekalian, tinggal game. Game kali ini tentang mengenal pribadi Pak Arul ini dalam menjawab cepat. Tepuk tangan. Deg-degan Pak Jun. Mau naon ya mah. Baik teman-teman sekalian, ini adalah pribadi Pak Arul. Tolong dijawab cepat. Memimpin atau dipimpin? Dipimpin. Bahagiakan teman atau keluarga? Keluarga. Kerja nyaman, gaji kecil. Kerja nggak nyaman atau gaji yang besar? Kalau mau sih kerja nyaman, gaji besar. Kita mah yang abdi oke. Tapi sih soal gaji kan besar kecil relatifnya. Relatif ya. Yang penting mah nyaman. Karena rezeki mah lain tina pekerjaan ya. Nyaman. Mending nyaman kerjanya, tapi gaji besar. Tentu saja. Memahami atau difahami? Memahami. Ibadah sambil bekerja atau bekerja sambil ibadah? Ibadah sambil bekerja. Bekerja sambil ibadah. Mananya? Bekerja saya mah tapi udah sambil ibadah, atau saya mah mau ibadah ini teh tapi sambil kerja. Ini pertanyaan kritis nih teman-teman sekalian. Aduh, bekerja sambil ibadah. Bekerja sambil ibadah. Baik, kenapa dipimpin? Pak Arul nggak pede? Cakupannya kalau memimpinnya apa dulu? Kalau memimpin keluarga ya siap. Oke. Oh, udah berkeluarga, Pak? Udah. Tapi mohon maaf, Kadek, pilih jadi binyang kana dipimpin. Ya, iya mah itu kan pribadi ya. cakupannya iya mah nu luas. Oh iya. Cakupannya luas. Kalau yang keluarga ya saya memimpin. Jadi suami takut istri. Ini perlu ditekat nggak nih? Jangan ya. Dipimpin cakupannya di luar keluarga. Oke. Kalau di keluarga ya memimpin. Oke. Bahagiakan teman atau keluarga? Ya keluarga. Harus keluarga ya. Ya keluarga. Prioritas. Karena nggak tempat Pak Arul pulang juga keluarga ya. Ini mending kena dicarikan ku temen ya. Wah, ini menjurus ini. menjurus. Kerja nyaman tapi gaji kecil, kerja nggak nyaman tapi kenapa memilih nyaman kerja? Karena kalau udah kerja nyaman, ya untuk penghasilan bisa dicari lagi sebenarnya yang lain juga. Gitu. Bukan hanya dari itu. Gitu. Jadi yang jadi patokan nyaman lah. Nyaman dulu ya, daripada gaji besar tapi ya kita kayak burung di dalam sangkar mungkin yang keluar Kemudian memahami atau dipahami? Tadi memilihnya memahami. Kenapa nggak mau dipahami? Karena untuk dipahami sendiri sulit lah untuk memahami. Kalau memahami saya, kalau memahami ya kita jadi seolah-olah kita yang harus menerima. Ya bahasa kasarnya atau mengalah. Tapi ya memang betul juga sih kalau kita ingin dipahami, kita egois ya. Iya. Bayangkan tuh dipahami tapi memahami orang lain nggak mau. Ibadah sambil kerja. Kerja sambil ibadah. Kerja sambil ibadah. Itu apa bedanya sih kata Pak Arul? Apa Irwan nggak ada malah kemarin. Nah intinya apa intinya kerja sambil ibadah ya meskipun kita kelihatannya kerja tapi ya kita niatnya ibadah. Gitu. Niatnya ibadah. Karena ibadah itu kalau sehari semalam harus ibadah. Kalau ibadahnya baca Quran, sholat, wah itu sulit. Ya? Sulit. Tapi kalau perkara-perkara seperti kerja yang mubah-mubah itu diniatkan ibadah, itu bisa sehari semalam jadi ibadah. Oke, luar biasa. Ngobrol sama anak, sama istri,
untuk membagikan mereka. Kalau niatnya ya ibadah untuk membagikan bisa jadi nilai ibadah. Alhamdulillah. Ada siraman rohani nih untuk tepuk tangan untuk Pak Arul. Ada nasihat yang bisa dipetik untuk para kameramen khususnya yang rumah tangganya ya baru ngelalanya ya. Selamat berjuang dan jadi karena kameramen bukan obrolan biasanya Anur. Ini mah Anur 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arul. Sama-sama.